Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Januari 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Anak muda di Ambon divonis 2,6 tahun penjara usai tabrak anggota TNI hingga tewas. Seorang anak muda asal Kota Ambon bernama Marcelo Payong divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Senin 13 Januari 2025. Marcelo divonis terbukti bersalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang anggota TNI, Kopral Mustain, meninggal dunia. Dalam pembacaan amar putusan, Hakim Ketua Marta Maitimo menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa 1 unit SMRD Yamaha Vino bersama kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa melalui orang tuanya, juga 1 unit SMRD Yamaha Lexi bersama kunci kontak dikembalikan kepada istri korban. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon yang menuntut terdakwa Marcelo Payong dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara. Diketahui kecelakaan yang merenggut nyawa Kopral Mustain terjadi pada Rabu 10 April 2024 sekitar pukul 5 dini hari. Bertempat di depan Bank BRI Jalan Rijali Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Tribuners, 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa SBP ditemukan selamat pada lokasi berbeda. 6 korban speedboat tenggelam perairan Manipa di Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBP AKBP Dani Andreas Darmawan kepada tribunambon.com Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Huamual Muka menuju Namlea. Namun saat melakukan pelayaran pada Sabtu 12 Januari 2024 sekitar pukul 9 malam tepat di pertengahan Pulau Manipa dan Pulau Kelang, depan Tanjung Sanauni, Desa Tahalupu, mesin motor langsung mati akibat dihantam gelombang. Tak hanya itu, speedboat yang ditumpangi mereka juga kemasukan air dan tenggelam. Selanjutnya, setelah itu dilakukan koordinasi antar Polsek Manipa, Polsek Waisala, dan warga setempat untuk melakukan pencarian. Pada Minggu 12 Januari 2024 sekitar pukul setengah 6 sore, seluruh korban baru ditemukan dengan titik lokasi yang berbeda dalam keadaan selamat. 4 orang di Kecamatan Manipa dan 2 orang di Kecamatan Huamual. Para korban diantaranya Matowali 36 tahun ditemukan di Dusun Walmakan. Kemudian Do Sampulawan 43 tahun pada Dusun Walmakan. Kemudian Haji Payapo 19 tahun pada Dusun Pulau Luhu. Sarlan Rumbia 24 tahun di Dusun Uwe, Indra di Desa Tahalupu, dan Uci dari Desa Tahalupu. Jangan tuh. Ada di sama aku dalam tuh, jangan tuh. Tribuners, Devi Bunga tak terima diberhentikan jadi kabak hukum Malra, penjabat bupati sebut sesuai aturan. Devi Bunga tak terima dihentikan dari jabatannya sebagai Kepala Bagian atau Kabak Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara. Menurut Devi, proses pemberhentian dirinya dari jabatan Kabak Hukum tidak sesuai mekanisme atau cacat prosedural. Pasalnya saat itu ia masih menjalankan tugas ketika mendapat informasi ada penunjukan PLT yang menggantikannya. Devi mengaku masih melaksanakan tugas sebagai Kabak Hukum hingga 29 November 2024 dengan mengikuti agenda penetapan
maksud kami Pro Pemperda 2025 di DPRD. Ia pun mempertanyakan penyehatan birokrasi yang dilakukan oleh PJ Bupati dan PLT Sekda sebab hingga 8 Januari 2025 ia belum menerima SK pemberhentian dari jabatan Kabak Hukum. Setelah ditelusuri, pemberhentian Debbie dari jabatan Kabak Hukum ini berkaitan dengan proses registrasi atau penomoran produk hukum daerah. Debbie dianggap tidak mengindahkan perintah pimpinan dengan menyembunyikan dokumen register produk hukum daerah. PJ Sekda Malra saat itu, Nikodemus Ubro, telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali. Pertama pada 22 November 2024, ia memanggil Debbie untuk memberikan keterangan pada 25 November 2024. Debbie tidak datang. Debbie juga tidak mengindahkan surat panggilan kedua yang dilayangkan pada 25 November 2024 untuk hadir memberikan keterangan pada 26 November 2024. Selain Debbie, pada tanggal yang sama, Ubro juga memanggil 2 staf bagian hukum untuk memberikan keterangan soal proses registrasi produk hukum daerah. Keduanya hadir, namun usai pemeriksaan tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP. PJ Bupati Malra Samuel Huwai lalu menganggap Kabak Hukum Debbie Bunga sudah tidak taat terhadap perintah pimpinan. Sebab itu Huwai menunjuk Lia Kudobun menjadi pelaksana tugas atau PLT Kabak Hukum menggantikan Debbie Bunga. Jika dilihat berdasarkan jarak waktu dan pengambilan keputusan, proses yang dilakukan oleh Huwai sudah sesuai dengan PP nomor 94/2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pada pasal 26 menyebutkan bahwa jarak waktu surat panggilan dengan pemeriksaan paling lama 7 hari kerja. Kemudian apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir pada 2 kali pemanggilan, pejabat yang berwenang dapat menghukum menjatuhkan hukuman disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan. Hanya saja Tribuners, proses pergantian ini tidak diketahui oleh Debbie. Ia baru mengetahui pergantian dirinya setelah foto penyerahan SKPLT Kabak Hukum diunggah di media sosial Facebook. Sementara itu SK Bupati soal pemberhentiannya juga belum ia terima. Sementara itu pada Kamis 9 Januari 2025 atau sehari setelah aksi yang dilakukan oleh Debbie, PJ Bupati Malra Samuel Huwai angkat bicara. Sementara itu pada Minggu 12 Januari 2025, PJ Bupati Malra Samuel Huwai saat dikonfirmasi awak media angkat bicara. Huwai menyatakan proses pemberhentian Debbie dari jabatan Kabak Hukum sudah sesuai regulasi yang berlaku. Huwai menegaskan SK pemberhentian tersebut ada, namun belum diserahkan karena mempertimbangkan situasi Pilkada Malra 2024. Ia mengatakan pihaknya baru akan memberikan SK setelah selesai Pilkada, namun hingga 9 Januari SK tersebut belum diserahkan. Menurut Huwai, sebenarnya persoalan ini bisa diatur secara baik apabila ada komunikasi antara mantan Kabak Hukum dengannya. Seharusnya mantan Kabak Hukum datang ke kantor dan mempertanyakan SK-nya yang belum diterima, supaya jangan ada miskomunikasi. Huwai memastikan akan memberikan SK tersebut. Ia mengaku tidak punya kepentingan subjektif apapun, kepentingannya hanya untuk membangun Malra. Menuntut supaya ada SK-nya. Saya juga kemarin baru tahu setelah Ibu mantan Kabak Hukum itu dia menyuarakan kalau dia belum dapat SK. Nah, sebetulnya waktu kami punya kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan berbagai aturan yang sudah kami tempuh, lalu kemudian berujung pada menonaktifkan setelah diawali dengan pemeriksaan dan beliau tidak datang beberapa kali di dalam agenda pemeriksaan itu, saya baru tahu kalau kemarin SK itu belum diserahkan. Gitu. Nah sebetulnya pada waktu itu kami sudah serahkan, cuma mempertimbangkan situasi menjelang pilkada. Pilkada ya, jadi tanggal 27 November itu. Jadi selesai dulu pilkada baru kita serahkan SK itu. Dan ternyata SK itu juga mungkin karena Pak Kaban itu juga ada melaksanakan tugas selain sebagai Kaban BKPSDM, juga ada tugas tambahan lain, tugas organiknya juga sebagai camat di KI Besar Selatan Barat, maka beliau mungkin selalu saja bolak-balik ya. Jadi bolak-balik ke waktu-waktu di sini, tapi juga ke waktu-waktu di sana. Nah pada saat itu sebetulnya kalau Ibu Debbie datang ke saya dan menyampaikan
bahwa proses ini dia tidak puas misalnya, itu bahagian dari cara kita meramu kebersamaan dalam etika demokrasi, etika pemerintahan itu. Saya sih juga tidak pernah lihat Ibu Dewi di kantor, padahal saya rajin masuk kantor. Kalau Ibu Dewi tahu saya di kantor, harusnya juga dia datang ke kantor mempertanyakan itu kalau misalnya SK itu belum dapat, supaya jangan ada miskomunikasi di antara kita. Ya. Tapi karena Ibu Dewi juga tidak juga pernah datang ke saya, tidak pernah mendatangi saya juga tidak tahu apakah Ibu Dewi itu sudah dapat SK atau belum. Nah ini persoalan juga, SK-nya kan belum diterima oleh Ibu Dewi. Tapi saya pastikan SK itu ada, cuma itu kami belum sempat menyerahkannya dengan pertimbangan politik. Tribuners Aliansi Mahasiswa Masyarakat EVAP galang petisi untuk PJ Bupati Maluku Tenggara. Aliansi Mahasiswa Masyarakat EVAP menegaskan dukungan penuh terhadap PJ Bupati Maluku Tenggara atau Malra Samuel Puai. Dukungan itu dilakukan dalam bentuk penggalangan tanda tangan yang menyasar warga kota. Mereka menggalang tanda tangan mulai dari Jalan Depot, kemudian berlanjut ke Pasar Langgur dan kawasan landmark Kota Langgur. Juga beberapa titik jalan utama lainnya Senin 13 Januari 2025. Koordinator Aliansi Mahasiswa Masyarakat EVAP, Rudi Raubun, salah satu orator kepada awak media menuturkan, ini merupakan aksi damai dalam rangka menggalang dukungan. Oleh sebab itu lanjutnya, Aliansi Masyarakat Mahasiswa EVAP turun ke jalan untuk membuktikan apakah PJ Bupati Malra masih didukung masyarakat atau tidak. Target sekitar 500 tanda tangan yang akan menyasar tukang ojek, pengusaha, sopir, dan masyarakat luas. Untuk diketahui dalam aksi ini, Aliansi Mahasiswa Masyarakat EVAP juga dikawal ketat aparat kepolisian berseragam lengkap dari Polres Malra. Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa aksi kami di hari ini dari Aliansi Mahasiswa Masyarakat EVAP. Jadi aksi kami berupa aksi damai dalam rangka menggalang dukungan dalam bentuk petisi terhadap pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini Bapak Dr. Randu Samuel YMH. Berarti memberikan dukungan ya? Iya, memberikan dukungan karena ada beberapa kejadian, ada beberapa waktu dan kesempatan juga ada oknum yang menyampaikan bahwa pejabat bupati memiliki kepentingan terselubung. Tetapi hari ini kami turun sebagai aksi nyata bahwa masih layakkah ataukah masih dapatkah tidak dukungan dari masyarakat memberikan dukungan terhadap pejabat bupati atau tidak begitu. Karena kita ketahui bersama bahwa proses tentang tanggung jawab pejabat bupati ini adalah tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang dan ditugaskan oleh negara, oleh pemerintah pusat kepada pejabat bupati. Tribunal Kujari Malra segera tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Masjid Nerong.
Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tenggara Malra segera menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Masjid Nerong di Kecamatan Kei Besar Selatan, Provinsi Maluku. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah ada hasil audit kerugian negara dari Inspektorat setempat. Kepala Seksi Intelijen Kejari Malra, Afel Hezer, mengatakan calon tersangka sudah ada, namun pihaknya menunggu dulu hasil audit Inspektorat. Pasalnya, hasil audit Inspektorat juga menjadi salah satu alat bukti untuk menetapkan tersangka. Dirinya menambahkan pihaknya telah mengirim surat permintaan untuk audit perhitungan kerugian keuangan negara atau PKKN ke Inspektorat Malra sejak Desember lalu. Diberitakan sebelumnya Kejari Malra melakukan penggeledahan dan penyitaan beberapa barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah tahun 2022 pada Selasa 17 Desember 2024. Hal tersebut berhubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah membangun Masjid Nurul Jannah Ohoy Nerong tahun anggaran 2022. Untuk itu, tim penyidik Kejari Malra melaksanakan penggeledahan di kantor Bupati Malra, tepatnya di bagian kesejahteraan atau Kesra dan bagian keuangan dan aset daerah atau BKAD. Kami masih menunggu hasil permintaan kami. Jadi kami kemarin keluarkan surat untuk meminta perhitungan kerugian keuangan negara PKKN. Jadi untuk perhitungan itu kami mintakan ke Inspektorat dan sampai saat ini memang suratnya sudah dari Desember. Tapi memang karena kita menghargai juga teman-teman pihak dari Inspektorat, kita menghargai kinerjanya dan memberikan waktu untuk kinerja yang maksimal karena kemarin di bulan Desember juga banyak hari raya, jadi memang mungkin sampai hari ini, sampai di Januari kemarin kami koordinasi masih sementara mereka melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi kami memberikan waktu memang supaya mereka juga maksimal dalam hasil audit mereka nanti, yang mana pasti akan berguna untuk kami sidangkan. Kalau perkara ini naik nanti kami sidangkan perkaranya, itu sangat berguna untuk pembuktian kami di pengadilan. Tapi minimal sudah ada calon tersangka. Calon tersangka pasti sudah ada. Calon tersangka pasti sudah ada. Tapi ya nanti kami menunggu dulu. Karena hasil audit Inspektorat juga itu sebagai salah satu alat bukti. Jadi untuk menetapkan seorang tersangka minimal alat bukti ya. Nanti kalau sudah ada keterangan atau hasil audit dari Inspektorat terkait kerugian keuangannya, kami pasti akan menetapkan tersangka. Oke, mungkin bisa dijelaskan selain dana hibah itu juga ada hibah dari BPRB Provinsi juga. Tribuners, harga cabai rawit di Pasar Langgur Maluku Tenggara capai Rp300.000 per kilo. Harga cabai di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara Malra mengalami kenaikan tajam. Pada Selasa 14 Januari 2025, cabai rawit dijual harga Rp300.000 per kilo, melonjak tajam dari harga sebelumnya Rp150.000 per kilo. Cabai keriting Rp170.000 per kilo, sedangkan untuk harga tomat jenis apel dijual Rp40.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilo. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih kompak di harga Rp60.000 per kilo, sementara harga sejumlah komoditas sayuran tetap stabil. Misalnya kol dijual Rp50.000 per kilo, buncis Rp50.000 per kilo, sedangkan kentang dijual Rp40.000, wortel Rp50.000 per kilo. Fauzia, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan untuk cabai memang stoknya kurang. Menurutnya kenaikan harga sudah semenjak akhir tahun lalu, namun baru tembus paling mahal di pekan kedua Januari 2025.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Januari 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.